Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah yang semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah di hari ini, saat ini kita masih diberikan perlindungan oleh Allah. Apalagi dalam kondisi pandemi yang semacam ini, jemaah. Kita harus lebih bersyukur kepada Allah karena Allah yang selamatkan kita. Allah yang kasih perlindungan kepada kita. Allah yang kasih pertolongan kepada kita. Maka kita nggak akan bisa selamat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita dapat mengenal iman, mengenal Islam, mengenal ihsan dengan sempurna. Dengan jasa beliaulah kita dapat mengenal Allah dengan sempurna. Dengan jasa beliaulah kita dapat mengenal Islam sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah. Kita dapat mengenal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saat ini kondisi bangsa kita ini sedang diuji Allah. Begitu pula kita semuanya saat ini sedang diuji Allah. Maka nggak bisa kita andalkan kemampuan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kehebatan kita. Karena kita ini lemah. Kita nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kita ini lemah. Yang kasih kekuatan kita Allah. Yang kasih perlindungan kita Allah. Maka sebaiknya seorang mukmin dan seharusnya seluruh manusia itu ingat bahwa yang nyelamatin dia ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin menyampaikan ada 10 wasiat ulama. Dan ulama ini adalah guru kami sendiri, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah. Ya, beliau adalah dosen kami, sekaligus beliau adalah ulama di kota Madinah. Beliau adalah tenaga pengajar tetap di Masjid Nabawi yang setiap harinya memberikan kajian-kajian kepada kita semua. Maka beliau berikhtiar kepada Allah. Beliau memberikan wasiat atau nasihat kepada kita semua agar kita sebagai seorang mukmin senantiasa kuat. Ketika diuji kuat. Ketika mendapatkan timpaan, ketika mendapatkan goncangan kehidupan, kita tetap tegar, tetap ibadah kepada Allah, dan tetap bertakwa, bertawakal kepada Allah. Maka beliau menulis ya, dalam artikel beliau, atau dalam buku kutaib atau buku yang ringan. Bukunya tipis, tapi Masya Allah, wasiatnya luar biasa. Maka saya anggap ini perlu saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Beliau memberikan 10 wasiat kepada kita agar kita terhindar dari wabah atau musibah. Namun sebelum kita mulai kajian kita, mari kita buka kajian kita pada hari ini, pada saat ini, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat
ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat yang pertama, wasiat yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita senantiasa berlindung kepada Allah. Kita senantiasa tawakal kepada Allah. Kita senantiasa memohon isti'anah. Pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka beliau nasihatkan kepada kita, sebelum datang itu musibah, kita harus minta tolong kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Karena kita nggak tahu kapan itu musibah nyampe di tempat kita. Kapan ini wabah sampai di tempat kita. Mungkin saat ini sudah mulai menyebar banyak. Qadarullah, Allah takdirkan kita belum kena itu musibah, belum kena itu wabah. Maka sebelum wabah itu datang, kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita. Kita dengar nih, wabah ini udah di kota A, kota B, kota C, kota D. Saat ini belum sampai di tempat kita, belum sampai di daerah kita mungkin, atau kita belum kena nih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah sebelum datangnya itu musibah. Di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah doa yang diriwayatkan dari jalur sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang berucap, "Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim." Saya kira kita semua sudah hafal ini doa. Saya kira kita semua sudah hafal, ya, di luar kepala ini doa. Karena kita sering mendengarnya. Namun belum tentu kita sudah mengamalkan. Kita mungkin sudah mengucapkan, namun belum tentu kita sudah mengamalkan. Karena Nabi mengatakan doa ini doa yang penting. Bacalah Bismillahi, dengan nama Allah. La yadhur, Bismillahilladzi la yadhur, yang gak bisa kasih mudhar, yang gak bisa mencelakakan. Ma'asmi syai'un, ketika kita menyebut nama Allah, segala sesuatu yang di dunia ini gak akan bisa mencelakai kita. Fil ardi wala fis sama, baik yang di bumi maupun yang di langit. Dengan izin Allah gak akan bisa kasih mudarat kepada kita. Bismillahi la yadhur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang Maha Sami'. As-Sami' ini adalah di antara nama Allah yang agung. As-Sami' adalah Allah Maha mendengar. Maka ketika seorang hamba ini berdoa kepada Allah, maka Allah dengar doanya. Allah dengar, Allah tahu apa yang dia inginkan. Wa huwas Sami', Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Jadi kondisi kita ini Allah tahu. Allah tahu kondisi kita. Kondisi Indonesia, Allah Al-Alim, Allah Maha tahu kondisi Indonesia. Maka Nabi nasihatkan kepada kita, baca ini doa, baca ini zikir. Bahkan Nabi mengatakan thalatha marrat, baca ini zikir sebanyak 3 kali. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Lam tusibhu faji'atu bala, kata Nabi. Maka orang itu enggak akan ditimpa bala, wabah yang datang secara tiba-tiba. Hatta yusbih, sampai di pagi hari. Jadi kita baca ini doa, maka kita akan dijaga Allah dari bala sampai pagi hari.
Waman qalaha hina yusbih 3 marrat. Barang siapa yang membacanya di pagi hari sebanyak 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Maka dia nggak akan tertimpa bala sampai sore hari. Nah, di sini para ulama menganjurkan kepada kita semua untuk terus-menerus baca dzikir ini. Bismillah la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terutama di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari mungkin bisa kita amalkan setelah sholat subuh, ya, sampai sebelum matahari terbit. Di sore hari bisa kita amalkan dari selesai sholat asar sampai maghrib. Ya. Maka siapa yang baca di pagi hari, maka Allah akan berikan keamanan baginya sampai sore hari. Siapa yang bacanya di sore hari, maka Allah berikan keamanan dia sampai pagi hari. Masya Allah. Maka sebagai seorang mukmin, ayo kita rutinkan baca zikir atau wirid ini. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat yang kedua, tadi wasiat yang pertama, yaitu kita berlindung baca zikir ini sebelum datangnya itu bala, sebelum datangnya itu musibah. Kemudian wasiat yang kedua dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah, beliau wasiatkan kepada kita agar kita juga doa lagi. Doa, membaca doanya siapa? Baca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Loh, kenapa doanya Nabi Yunus? Karena doa Nabi Yunus ini pun memiliki keberkahan yang tersendiri. Maka sebagai seorang mukmin, sebagaimana dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita harus mengamalkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Jadi doanya Nabi Yunus ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Silakan nanti ya dibuka Al-Qurannya surat apa? Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban." Ingatlah ketika Nabi Yunus, Dhannun, idz dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam kondisi marah. Jadi Nabi Yunus dalam kondisi marah saat itu. Fadhanna an la naqdira alaihi. Maka dia merasa bahwa kami tidak menakdirkan sesuatu kepadanya. Maka Allah takdirkan sesuatu kepada Nabi Yunus setelah itu. Apa? Allah jadikan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Bayangkan ya, orang ditelan ikan paus. Masuk itu langsung ke dalam mulutnya ikan paus. Nah, biasanya orang kalau ditelan ikan atau dimakan hewan buas, dia akan mati. Tapi Masya Allah, Allah tetap jaga. Tetap berikan pelindungan kepada Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Jadi harusnya Nabi Yunus ini udah meninggal dunia. Tapi Nabi Yunus bisa bertahan di dalam perut ikan paus. Kalau bukan Allah, maka ini nggak akan bisa. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditelan ikan paus, beliau menyesal kepada Allah. Beliau menyesal kepada Allah. Maka dalam ayat ini disebutkan fanada fi dhulumah. Maka Nabi Yunus nada, berdoa, berseru kepada Allah fi dhulumah, dalam kondisi kegelapan. Ya, namanya di dalam perut ikan gelap. Fanada fi dhulumah. Maka dalam kondisi yang gelap, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Apa doanya? An la ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa harus sering kita baca. Terutama kita ini yang dosanya banyak, salahnya banyak. Kita nggak sempurna seperti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang banyak salahnya, banyak dosanya. Maka kita harus beristighfar kepada Allah. Kita harus akui segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Gak ada ilah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya beliau meminta tolong kepada Allah. Karena gak ada sasi tolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa menolong, menyelamatkan kecuali Allah. La ilaha illa anta subhanak. Gak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Gak ada ilah. Gak ada yang bisa kasih tolong kecuali engkau ya Allah. Nah ini biasanya nelayan, pelaut ini yang sering merasakan. Ya, kita mungkin pernah lah naik perahu, naik kapal. Namun ya naiknya mungkin di tengah laut ya. Di pinggir pantai. Atau mungkin kalau ke tengah pantai pun nggak lama gitu. Dan pastinya nggak di malam hari. Bayangkan pelaut, nelayan, dia berlayar di malam hari dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi badai yang besar, ombak yang besar. Gak ada yang bisa kasih tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta tolong kepada temannya. Temannya juga butuh pertolongan. Temannya minta tolong ke dia. Nah, dia juga butuh pertolongan. Maka gak ada yang bisa kasih pertolongan kecuali Allah Subhanahu. Sehebat apapun itu perahu yang kita naiki. Sekuat apapun, sebesar apapun, secanggih apapun perahu yang kita naiki. Kalau Allah takdirkan itu tenggelam. Kita tahu kan, ada peristiwa kapal besar Titanic ya. Titanic. Tahun berapa itu? Itu kapal begitu besarnya. Begitu dahsyatnya. Tapi Allah tenggelamkan. Kenapa? Karena penghuni kapal itu bermaksiat kepada Allah. Maka Allah takdirkan jadikan kapal itu menabrak gunung es. Sehingga kapal itu bocor dan menenggelamkan seluruh isinya. Menenggelamkan seluruh penghuninya. Maka penumpang semuanya tenggelam. Ada yang diselamatkan, ada yang gak selamat. Dan yang selamat sedikit, yang gak selamat lebih banyak. Maka ini bisa tenggelam dengan izin Allah. Padahal perahu atau kapal ini canggihnya luar biasa. Maka nelayan gak boleh sombong. Nelayan harusnya rajin ibadah kepada Allah. Pelaut, pelayaran, orang yang kerjaannya di pelayaran, harusnya dia dekat pada Allah. Harusnya dia rajin ibadah pada. Kenapa? Karena ketika dia di dalam tengah lautan, dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku adalah orang-orang yang zalim ya Allah. Sesungguhnya aku ini benar-benar zalim ya Allah. Jadi akui dosa-dosa kita. Dan ini adalah salah satu cara jitu atau trik tips supaya doa kita mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui dosa-dosa kita. Kita rendahkan diri kita. Kita mengibah kepada Allah. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita kepada Allah. Maka akui dosa-dosa kita. Ya Allah, aku banyak dosanya ya Allah. Karena boleh jadi Allah uji kita sekarang itu karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Jelas dalam surat Asy-Syura.
ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi kalau qul lan yusibana illa ma kataballahu lana tadi yang sudah kita sebutkan, enggak ada yang kasih musibah kecuali Allah takdirkan. Itu surah At-Taubah ayat 50. Kalau yang sekarang surah Asy-Syura ayat 30. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum. Semua itu sebabnya adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri. Sebabnya adalah kesalahan kalian sendiri. Dosa kalian ini yang sebabkan Allah uji kita. Allah kasih musibah kepada kita. Kesalahan kita inilah yang menjadi sebab datangnya musibah. Wa ma asabakum musibatin, musibah yang menimpa kalian, fabima katsabat aydikum. Semuanya sebabnya adalah ulah tangan kalian, perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan banyak kesalahan. Jadi kita harus lebih bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala ampuni banyak dosa-dosa kita. Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan hanya sebagian dosa kita, kesalahan kita yang dibalas Allah. Dan itu memang pantas. Seorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Fajaza'u sayyi'ah sayyi'ah mislaha. Seorang dapat balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dia melakukan kebaikan, dia dapat kebaikan. Dia melakukan kejahatan, dia dapat kejahatan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, seorang hamba dia berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, aku adalah orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca doa ini, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini fi syai'in qad illa stajaballahu lah. Maka tidaklah seorang muslim baca doa ini kecuali Allah kasih ijabah doanya. Maka jadikan doa ini muqaddimah dari doa-doa kita. Sebelum kita minta pada Allah, memohon kepada Allah, maka kita puji Allah. Kita akui Allah. La ilaha illa anta subhanak. Gak ada ilah ya Allah kecuali Engkau. Subhanak. Maha suci Engkau ya. Kita memuji Allah. Kemudian kita akui dosa-dosa kita. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk yang zalim ya Allah. Baru kemudian setelah itu silakan panjatkan keinginan atau doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, Syekh Abdurrahman Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari bala yang berat. Jadi bala itu ada dua macam ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan mungkin ya kita kesleo, kita kesandung, ya. Kita tertusuk duri, ya. Itu bala yang ringan. Tapi bala yang berat banyak. Seperti sekarang ini COVID-19, ya kan, corona. Ini bala yang berat. Bahkan nggak hanya menimpa sebagian negara, tapi menimpa seluruh umat manusia di dunia ini. Dan dunia ini nggak tahu sampai kapan ini virus selesai. Kita nggak tahu sampai kapan kita seperti ini. Qadarullah kita nggak bisa ngaji, ya kan?
Kita nggak bisa ngaji secara langsung. Namun alhamdulillah kita bisa ngaji online. Maka kita bersyukur pada Allah, kota internet kita bisa gunakan untuk hal yang baik. Maka berlindung kepada Allah dari bala yang berat. Dan itu adalah di antara perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah itu nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah min jahdil bala, dari bala yang berat. Maka doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bala, dari bala yang berat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari bala yang berat. Wadarkis syiqa atau wadarkis syaqa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sebab-sebab kesengsaraan. Jangan sampai ini wabah jadikan kita sengsara. Kita lihat kondisi saudara-saudara kita ini sangat memprihatinkan. Kasihan mereka. Maka kita harus tolong mereka. Ketika kita kasih Allah, diberi Allah rezeki yang banyak, kita tolong mereka. Kasih mereka duit. Kasih mereka uang. Tolonglah mereka. Ya, kita lihat ya saudara-saudara kita, ya, pendapatannya mungkin seberapa. Nggak seberapa gitu. Pedagang sayur itu berapa sih untungnya? Mungkin dia ngambil untung setiap item itu mungkin 1.000-2.000 rupiah. Sehari mungkin berapa untuk keuntungan yang dia dapat? Belum tentu. Mungkin 50.000, bisa jadi 40.000, bisa jadi 30.000, bisa jadi 20.000, bisa jadi nggak untung sama sekali, nggak ada yang beli. Maka kondisi pandemi ini memang ujian Allah Subhanahu. Seorang hamba diuji Allah. Kita tetap taat nggak sama Allah? Kita tetap minta nggak sama Allah? Kita tetap ibadah nggak sama Allah? Dekat nggak sama Allah? Namun ada manusia yang diuji Allah, justru dia semakin jauh dari Allah. Maka seorang mukmin ketika diuji Allah, dia harus semakin dekat. Kenapa? Karena ujian itu mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ujian itu meningkatkan derajat kita. Ujian itu menguatkan kita, bukan melemahkan. Ujian itu memuliakan, bukan menghinakan. Ujian itu tanda kasih sayang Allah. Nabi SAW bersabda, wa inna Allah ta'ala idha ahabbahu qawman ibtalahu. Allah itu kalau cinta, kalau sayang dengan sebuah kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Waman radhiya falahu ridha, waman sahida falahu syukr. Siapa yang ridho dengan ujian ini, maka Allah pun ridho kepadanya. Maka kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, maka kita harus ridho dengan segala takdir Allah. Dan ini adalah rukun iman yang harus kita imani. Al-iman bil qadri, iman terhadap atau dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini bahwa musibah ini adalah datangnya dari Allah. Maka ketika kita merasakan kesedihan, kepahitan, kesempitan, kesulitan, kesengsaraan, maka nggak ada jalan keluar kecuali solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin bertawakal kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bala yang berat, wadarki syaqa, dari sebab-sebab kesengsaraan. Kemudian yang ketiga, wasu'il qadha, berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Nah, ini tadi sudah saya sedikit singgung. Jadi takdir itu ada dua macam, takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Takdir yang baik tentu kita senang ya. Tapi Allah juga takdirkan kita sesuatu yang buruk untuk menguji kita.
Kita kira kita kuat nggak ini? Ketika orang itu dia sabar, ikhlas menghadapi ujian ini, maka dia lulus. Maka Allah kasih itu dia pahala-pahala yang besar. Karena dia sabar dan ikhlas. Jadi ketika seorang ini diuji Allah, maka Allah berikan kepadanya pahala yang besar ketika dia ikhlas dan sabar. Karena ini pintu ladang untuk kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Bayangkan kalau kita nggak diuji Allah, kita terlena, kita hidupnya seneng-seneng aja, nggak pernah sholat. Na'udzubillah, semakin jauh dari Allah. Dan rata-rata seperti itu. Orang kaya itu justru semakin kaya dia semakin jauh dari Allah. Beda ketika dia masih miskin, dia rajin sholat, rajin jamaah, rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa, rajin amal soleh. Tapi ketika dia kaya, justru dia lupa. Bahkan semakin sombong. Jangan jamaah. Jadikan kekayaan kita menjadi jembatan. Atau menjadi kendaraan. Untuk kita mendapatkan ridha Allah. Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika. Saya ulangi lagi doanya Nabi Muhammad. Ya. Nabi berlindung kepada Allah min jahdil bala, dari bala yang berat, wadarki syaqa, dari sebab-sebab kesengsaraan, wasu'il qadha, dari takdir yang buruk, wasyamatatil a'da. Dan Nabi berlindung kepada Allah dari kegembiraan musuh. Apa maksudnya kegembiraan musuh? Ya, namanya musuh. Musuh itu kalau kita ada kena musibah ya dia seneng lah, ya kan? Biar dirasakan sendiri. Itu kalau musuh. Beda kalau seorang mukmin. Mukmin kalau lihat temennya kena musibah, dia datang kasih tolong itu. Karena apa? Karena dia yakin ketika dia tolong seorang mukmin, maka Allah akan tolong dia. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Gitu harusnya. Jadi ini mindset, doktrin untuk diri kita. Ketika kita nolong orang, Allah yang tolong kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, dia akan disayangi. Nah, kan gitu. Dia menyayangi makhluk Allah, maka dia akan disayangi Allah. Irhamu man fil ardi, perintah Nabi. Rahmati, sayangi yang di bumi, seluruh makhluk yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit akan rahmati kamu. Yaitu Allah akan curahkan rahmat kepada kamu. Maka mudahkan saudara kita, tolonglah mereka ketika mereka butuh pertolongan. Jangan seperti musuh. Musuh itu senang kalau kita dapat kesulitan. Kalau kita rugi ini, dia senangnya luar biasa. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai itu musuh senang dengan kesusahan kita. Wasyamatatil a'da. Jangan sampai musuh itu gembira. Maka seorang mukmin ketika diuji Allah, dia tampakkan bahwa dia itu kuat. Jangan tampakkan dia lemah. Dan na'udzubillah, sebagian kaum muslimin, dia gak sabar dengan ujian kemiskinan. Sehingga ketika dia diiming-imingi oleh orang kafir, ya, diiming-imingi para misionaris, udah masuk agama kami saja, nanti kami suplai makanan. Tuhanmu mana? Kau saat ini seperti ini, nggak ada yang kasih tolong kamu. Kita kasih tolong kamu. Kita yang nolong kamu. Nggak boleh seorang mukmin tergoda hanya karena dunia. Maka jangan sampai ujian dunia ini menjadikan akhiratnya binasa. Menjadikan agamanya binasa. Menjadikan agamanya dia gadekan untuk urusan dunia. Maka berlindung kepada Allah. Wasyamatatil a'da. Dari kegembiraan. Jangan sampai musuh itu gembira. Saya ulangi lagi doanya Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Dari bala yang wadarki syaqa, dari sebab-sebab kesengsaraan, wasu'il qadha, dari takdir yang buruk, wasyamatatil a'da, dari
kegembiraan musuh. Jangan sampai musuh itu gembira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu wasiat yang ketiga. Dan wasiat yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa membaca doa keluar rumah. Saya yakin kita semuanya hafal ini doa. Saya yakin kita semuanya hafal luar kepala doa ini karena kita sering mendengarnya. Kita hafal, namun mungkin kita belum continue, kita belum istiqomah mengamalkan, belum istiqomah baca. Padahal ini doa punya keberkahan atau manfaat yang luar biasa. Ayo, seorang mukmin jangan sampai dia lewatkan ini doa. Yaitu doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini khadim Rasulullah. Beliau adalah pelayannya Nabi. Sahabat. Beliau mengabdi kepada Nabi sejak masa mudanya. Karena beliau dihadiahkan ibunya kepada Rasulullah. Ibunya namanya Ummu Sulaim, atau lebih terkenal dengan Rumaisah. Rumaisah datang kepada Nabi, Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya hadiah. Apa itu hadiah, kata Nabi? Ini Anas bin Malik, aku ingin hadiahkan kepadamu. Agar Anas bin Malik ini mengabdi kepadamu. Maka Nabi SAW doakan Anas bin Malik, Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa adkhulahul jannah. Ya Allah, berikan keberkahan pada hartanya, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Wa adkhulahul jannah. Masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ya beliau mengatakan, yaitu Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Ini redaksinya. Idza, apabila, kharaja, keluar seseorang dari rumahnya. Nah, ini berarti dibacanya ketika keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, faqala, dan dia berdoa, berucap, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku tawakal. Dia tawakal pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya kecuali dari Allah. Nah, ini peringatan untuk kita semua bahwa kita gak boleh sombongkan diri. Gak pantaslah kita sombongkan diri. Karena yang kasih kekuatan kita ini Allah. Kita bisa angkat tangan nih. Ini Allah yang berikan kekuatan. Kita bisa tegak, bisa merunduk, kita bisa jalan kaki, kita bisa jalan dari kamar kita ke kamar mandi, kamar kita ke ruang makan, kamar kita ke ruang keluarga, kamar kita ke masjid, ke tempat kerja. Ini Allah yang kasih kekuatan. Kira-kira mungkin gak orang dia kuat nih, ketika dia keluar rumah udah ngeluarin motor atau ngeluarin mobil, ketika dia mau nyetir itu mobil, tiba-tiba dia lemah. Mungkin gak? Sangat mungkin. Ini menjadi tanda bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'an. Kekuatan itu lillah, milik Allah. Manusia hanya dipinjami, hanya dikasih sebagian dari kekuatan Allah. Sedikit saja. Maka kalau orang itu kuat, diberikan kekuatan Allah, maka dia jangan sampai merasa kuat. Maka di dunia ini gak ada yang kuat. Yang ada adalah orang yang merasa kuat atau orang yang dianggap kuat.
Dunia ini nggak ada yang kaya. Yang adalah orang yang merasa kaya, orang yang dianggap kaya. Di dunia ini nggak ada yang pintar. Yang ada merasa pintar dianggap pintar. Karena yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha al-alim, yang maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la hawla la quwata, enggak ada daya kekuatan illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Maka kita harus yakini itu. Kita enggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka seorang mukmin keluar rumah baca ini doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita lupa nih, misalnya udah jalan, udah naik motor atau naik mobil, udah tengah jalan, di pertengahan jalan, atau udah sampai kantor, tempat kerja, kita baru ingat, ya udahlah, baca ketika kita ingat. Karena doa itu dibaca ketika kita keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, dimanapun kita berada, baca ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal pada Allah SWT. Karena yang bisa lindungi dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian id yuqalu hina idin qal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda yuqalu hina idin, ya, dikatakan ketika itu, ya, hudita wa kufita wa wuqita. Jadi orang kalau baca doa ini dia dapat 4 keistimewaan, 4 keberkahan, 4 doorprize lah, hadiah dari Allah. Apa itu? Yang pertama hudita, kau telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka orang kalau baca doa ini insya Allah hidupnya akan penuh dengan hidayah, petunjuk Allah. Dia akan diarahkan Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Wakufita, kebutuhannya dicukupkan Allah. Jadi Allah telah mencukupkanmu. Ketika keluar rumah ingin kerja, yakinlah bahwa yang kasih rezeki itu Allah, bukan tempat kerja kita. Itu hanyalah wasilah. Jadi yang kasih uang, yang kasih rezeki kita ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka itu hanyalah wasilah. Maka kita nggak boleh lupa dengan sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq. Kadang orang dikasih duit 1 juta oleh orang lain, dia ingat sepanjang masa. Tapi Allah yang kasih kesehatan, yang kasih kemudahan, yang kasih kekuatan, dia lupakan Allah. Bahkan sholatnya ketika dia ingat, bahkan zakatnya aja ketika dia mau, sedekahnya ketika dia mau, na'udzubillah, janganlah, jangan. Maka yuqalu hina itu dikatakan kepada orang yang baca doa ini, hudita, kau telah diberi petunjuk, kufita, kau telah dicukupkan. Nah, ini bapak-bapak yang keluar cari rezeki, baca doa ini. Insya Allah dengan izin Allah, Allah cukupkan setiap apa yang kita minta. Rezeki kita dicukupkan Allah. Kemudian yang ketiga, wawuqita, kau mendapat perlindungan dari Allah. Dilindungi Allah. Setan gak bisa goda kita. Setan gak bisa merayu kita. Maka kalau ada orang mudah dirayu, ya, mudah melakukan maksiat, mudah korupsi, mudah menipu, boleh jadi dia gak baca doa ini. Karena ketika seorang muslim dia baca doa ini mengharap betul-betul hanya karena Allah, maka Allah akan jaga dia dari godaan syaitan. Fatatanaha lahu syaitan. Maka Nabi meneruskan, maka syaitan akan jauh darinya, menghindar. Jadi lari kabur syaitan itu kalau kita baca doa ini. Fatatanaha lahu syaitan. Faqala syaitanun akhar. Maka faqala lahu syaitanun akhar. Maka syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan ini, kaifalaka birrojulin, gimana kamu bisa goda orang ini, qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, sementara dia telah mendapat
hidayah, petunjuk dari Allah, sementara dia telah mendapatkan kecukupan Allah dan dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah. Kau nggak bisa mudah. Maka berbahagialah seorang muslim yang senantiasa mengamalkan sunnah ini, yaitu membaca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini wasiat yang keempat. Kita lanjut. Wasiat yang kelima. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah ta'ala, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa memohon keselamatan kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Nah, ini di sini para ulama menganjurkan kita untuk baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dibaca, ya, dianjurkannya atau sunnahnya atau utamanya dibaca setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian zikir sore dibaca setelah asar sampai matahari terbenam. Atau kalau nggak sempat ya malam hari nggak apa-apa lah. Atau nanti tadi yang di pagi kalau nggak sempat ya nanti ketika dia di tempat kerja nggak apa-apa. Yang penting di pagi hari dia baca zikir, di sore hari dia baca zikir. Dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, itu Abdullah dan Umar bin Khattab. Beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula'id da'awat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa ini. Hina yusbih wa hina yumsi. Jadi tidaklah Nabi tinggalkan ini doa di pagi hari maupun sore. Artinya selalu dibaca Nabi. Ayo, pastikan setiap selesai subuh, selesai asar, kita baca doa ini. Karena Nabi nggak pernah tinggalkan. Lam yada'u. Nabi nggak pernah tinggalkan. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung. Aku memohon kepadamu afiat, keselamatan. Jadi ada istilah sehat wal afiat, kan gitu kan? Sehat wal afiat. Tapi kalau kita tanya, apa itu afiat? Afiat itu sehat, ya enggak. Sehat bagian dari afiat. Karena afiat itu luas. Afiat itu artinya keselamatan. Maka ketika orang itu sehat, maka dia diselamatkan Allah dari penyakit. Kan gitu. Ketika ada tabrakan, diselamatkan Allah dari tabrakan. Ketika ada tabrakan, diselamatkan Allah dari tabrakan. Maka dia diberikan afiat oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diselamatkan Allah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat. Diselamatkan di dunia ini dari musibah-musibah, dari bencana. Selamatkan di akhirat, ya, dari azab kubur. Karena ketika seorang mukmin masuk liang lahat, liang kubur, dia masuk pintu akhirat. Maka itu sebagai ulama mengatakan ini sudah masuk bagian dari akhirat. Maka ketika seorang mukmin diselamatkan Allah dari azab kubur, maka dia mendapatkan afiat. Diselamatkan Allah dari azab kubur, diselamatkan Allah dari azab neraka. Nah, ini bukan keselamatan. Maka kita harus mohon pada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kasih aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, kalau tadi afiyah, ini poin pertama, afiyah. Dan yang kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa, maafmu ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Berikanlah maaf ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepadamu ya Allah, maafmu dan keselamatanmu ya Allah.
fi dini wa dunyaya, dalam urusan dunia agamaku, dalam urusan duniaku berikan keselamatan ya Allah. Wa ahli wa mali, selamatkanlah keluargaku ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan keluargaku ya Allah. Wa ahli wa mali, selamatkanlah hartaku ya Allah. Jadi kalau ingin harta kita ini aman dari pencuri, ya kita harus berlindung kepada Allah agar harta kita diberikan keselamatan Allah. Allahumma astur aurati, ya Allah ustur aurati, tutuplah auratku, tutuplah aibku, tutuplah kesalahan-kesalahanku. Wa amin rawati, berikanlah rasa aman pada kondisi takutku ini ya Allah. Ini kita kan takut ini. Takut yang wajar, tabi'i. Maka kita berlindung kepada Allah. Amin rawati, berikan aku keamanan ya Allah dalam rasa takutku ini Allah, sehingga kita nggak takut. Allahumma fahidni, ya Allah berikan aku penjagaan, jagalah aku ya Allah. Min baini yadiyya wa min khalfi, jagalah aku dari depan. Nah, musuh dari depan, nah, kita dijaga Allah dari musuh. Wa min khalfi, dari belakang, berikanlah aku penjagaan dari kejahatan yang datang tiba dari belakang ya Allah. Wa an yamini wa an shimali, dari yang kanan, dari yang kiri. Wa min fauqi wa min fauqi, berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan yang datang dari atas. Termasuk berlindung kepada Allah dari segala musibah yang datang dari atas, mungkin ya banjir atau apa. Wa a'udzubika bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dengan segala keagunganmu ya Allah, berlindung kepadamu dari musibah yang datang dari bawahku ya Allah. Apa itu bawah? Ya gempa bumi mungkin, tanah longsor. Ya mungkin kita sekarang selamat dari corona kan. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi gempa bumi kita habis, rumah kita habis, harta kita habis. Kan gitu. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Mohon al-afwa wal afiyah, maaf dan keselamatan. Maka inilah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an ughtala min tahti. A'udzubika wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Nah, ini harus kita amalkan setiap pagi dan sore. Kemudian yang keenam, wasiat yang kelima tadi ya. Lanjutkan wasiat yang keenam, sebagai seorang mukmin kita harus banyak doa. Doa apa saja. Nah, ini menjadi tanda bahwa seorang hamba itu ingat Allah. Dari Ibnu Ammar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futihalahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang dibukakan baginya pintu doa, maka Allah bukakan baginya pintu rahmat. Ketika Allah membukakan pintu doa ini, maka berarti kita akan mendapatkan rahmat Allah. Maka manfaatkan itu doa agar kita dapat rahmatnya Allah. Wa man su'ilallahu syai'an, wa ma su'ilallahu syai'an, yakni ahabballahu ahabba ilaihi, tidaklah Allah minta sesuatu yang dia cintai kecuali seorang hamba itu memohon kepada Allah agar diberikan afiat, keselamatan. Jadi saya kembali ya. Jadi kita berdoa apa saja. Karena siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah bukakan pintunya rahmat. Man futiha lahu ad-du'a, man futiha lahu babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Maka Allah bukakan baginya pintu rahmat. Wa man su'ilallahu syai'an,
Tidaklah Allah meminta sesuatu, yakni ahabba ilahi, sesuatu yang dia cintai, kecuali Allah ingin agar hambanya itu meminta agar diberikan keselamatan. Maka agar selamatkan Allah banyak doa. Kemudian lanjut, ya, tadi wasiat yang ke-6, sekarang wasiat yang ke-7. Di antara wasiat yang ke-7 adalah wasiat menghindari tempat-tempat terjadinya wabah. Nah, jadi kita tahu nih, daerah A ada wabah, ya jangan datang ke tempat A. Daerah B ada wabah, jangan datang ke tempat B. Daerah C ada wabah, jangan datang ke C. Jadi jangan jangan susah diatur. Jadi kalau dikatakan jangan kesini lah, ya janganlah. Jadi karena kalau kita tahu di situ ada wabah, ya jangan ke situ. Karena di zaman Umar bin Khattab, ya, pernah terjadi ini wabah. Wabah itu di negeri Syam. Dan dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu taala anhu kharaja ila Syam. Suatu saat Umar bin Khattab ini akan berangkat ke Syam atau menuju Syam. Falamma kana bi Sargha, maka tatkala sampai di sebuah tempat namanya Saragh, balaghahu annal waba qad waqa'a bi Syam. Maka ada informasi kalau di Syam ini ada wabah. Jadi Umar dapat info kalau Syam ini ternyata ada wabah. Padahal udah di pertengahan jalan mungkin. Jadi balik kita mau Jakarta nih, dapat kabar, Jakarta ada corona. Kita udah nyampe Bekasi misal, maka jangan masuk Jakarta. Itu nasihat Nabi SAW. Dan ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Menyampaikan bukan dinas kesehatan, bukan kementerian kesehatan, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan kepala desa, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk Allah. Jadi kalau ada wabah jangan ke situ. Dan sekarang sudah sampaikan juga. Jadi ada peraturan kan gitu. Bahkan sebagian daerah lockdown gitu kan. Jadi supaya tidak menyebar ini wabah. Maka kalau Umar mendapatkan informasi tersebut, ya, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin." Idza sami'tum bihi bi ardin, maka apabila kamu mendengarnya atau mendengar wabah itu, ya, pada sebuah daerah, fala taqdumu alaihi, maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Jangan datang. Kemudian wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila kamu berada di sebuah daerah dan antum, ya, jika kalian, ya, berada di sebuah daerah dan daerah itu ada wabah, wa antum biha, dan kamu berada di daerah tersebut, fala takhruju firaran minhu. Nah, ini wasiat Nabi. Sampaikan 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau kamu berada di tempat itu dan tempat itu terkena wabah, fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar dari tempat itu. Berarti menetap. Sambil tetap berikhtiar, melakukan pengobatan, bersabar, ikhlas, berdoa kepada Allah, tawakal pada Allah. Jadi bukan malah lari, bukan kabur. Nah, sekarang terkenal dengan isolasi, kan gitu. Jadi orang kalau kena wabah ya nggak boleh kemana-mana, ya kan. Daerah ini merah, zona merah misalnya. Sebagian kebijakan mengatakan masyarakat kota A nggak boleh keluar dulu, harus menetap di sini. Itu sudah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ayo kita ingat nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disampaikan kembali oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad.
Ini wasiat yang ketujuh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga salah satu tindakan preventif, ya, pencegahan. Jadi supaya tidak menyebar gitu. Jadi nggak boleh, jangan sampai yang sehat ini nggak boleh lah datang ke tempat orang-orang kena wabah ya. Karena bisa dikhawatirkan yang sehat terinfeksi gitu. Maka nggak boleh dicampur yang sakit, yang sehat nggak boleh campur. Dari Abu Hurairah, nah, ini Nabi juga pernah bersabda. Dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridul mumrid 'alal musih. Jadi tidak boleh dicampurkan al-mumrid yang sakit dengan yang sehat. Nah, ini jamaah yang sakit ya jangan jamaah ke masjid gitu kan. Kalau memang kondisinya aman ya silakan jamaah ke masjid tapi tetap taat protokol kesehatan. Tapi kalau kondisinya nggak aman itu daerah jangan ke masjid dulu lah. Karena ini tadi adalah di antara ikhtiar kita. Maka Nabi bersabda, la yuridul mumrid 'alal musih. Enggak boleh yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Maka yang merasa sakit jangan ke masjid, jangan keluar. Ya tetap di rumah. Ya, melakukan isolasi mandiri, ya, bersabar. Namun ya ini memang dilematis gitu. Orang ini kan dia butuh makan gitu. Butuh untuk nafkahi keluarganya. Kalau dia nggak keluar rumah, siapa yang nafkahi? Ya, sementara memang kondisi negara kita ini sedang memprihatinkan gitu. Kita harus banyak-banyak doakan pemerintah kita. Jadi rakyat ini kasihan kan gitu. Maka mereka ya kepada siapa lagi gitu. Kalau mereka nggak boleh keluar rumah ya nggak ada pendapatan. Tapi alhamdulillah ada kabar bahwa mendapatkan bantuan setiap bulan kalau nggak 600.000 atau berapa itu cukup alhamdulillah. Insya Allah 600.000 itu kalau ikhlas, kalau sabar, insya Allah cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Asalkan tadilah ya namanya juga bersyukur pada Allah. Ya, kalau memang dapatnya 600 disyukuri, ya dicukupkan, jangan sampai berlebihan berfoya-foya. Dan insya Allah nggak akan mati lah, nggak akan mati kelaparan. Asal orang itu ikhlas bersyukur pada Allah SWT. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu wasiat yang ketujuh. Dan kita masuk wasiat yang kesembilan, yaitu kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Jadi orang yang buat baik itu akan dapat pertolongan Allah. Jadi akan dapat kebaikan. Fa jazaa'u sayyi'ah ya sayyi'ah, keburukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Melakukan kejahatan, dia dapat kejahatan. Dia dapat keburukan. Maka kalau kita nggak ingin dapat keburukan, ya harus selalu berbuat baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita. Sampaikan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shani'ul ma'ruf, lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan. Ketika seorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu taqi masari asyu. Ya, kebaikan itu taqi masari asyu. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan, menjauhkan keburukan. Wal afat wal mahalakat. Jadi kebaikan-kebaikan itu dapat menghindarkan dari keburukan, dapat menghilangkan dari kebinasaan, dapat menghilangkan dari berbagai penyakit. Masya Allah. Jadi yang sakit, pengen sembuh, lakukan kebaikan-kebaikan. Tolong orang, sedekah. Insya Allah. Itu salah satu ikhtiar kita agar Allah kasih sayang, rahmatnya kepada kita. Fid dunya hum ahlul ma'ruf wa fil akhirah. Jadi orang yang melakukan kebaikan di dunia ya mereka termasuk dimasukkan Allah golongan-golongan orang yang
melakukan kebaikan. Begitu pula nanti kelak di akhirat, maka dia pun akan dapatkan pahala atau keberkahan, balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Ayolah. Sekarang yang bisa kita lakukan apa ini? Nolong tetangga kita gitu kan. Tetangga kita butuh tolongan, dibantu. Saudara kita butuh tolongan, dibantu. Oh, itu ada tetangga kita yang dagang. Ayolah kita beli gitu. Mungkin kalau kita menyelamatkan ekonomi Indonesia nggak bisa lah. Karena itu itu adalah sudah punya ahli-ahlinya gitu. Sudah ada ahlinya, ada pakarnya. Paling tidak kita bisa membantu menjadi salah satu. Kita bisa berikhtiar untuk membantu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dengan cara apa? Dengan gerakan membeli kepada tetangganya sendiri. Kan gitu harusnya. Jadi tetangga yang jual apa, belilah apa yang dia jual. Nggak usah beli-beli tempat yang jauh. Kalau ada tetangga yang kita jual, kita beli. Hitung-hitung nolong dia. Masya Allah. Seneng itu tetangga kalau kita beliin. Jadi dia seneng kalau kita beli itu. Bahagia luar biasa. Dan kita harus ingat bahwa tetangga yang baik itu investasi luar biasa. Investasi kita. Dia yang nolong kita. Kalau kita punya masalah, dia yang tahu terlebih dahulu. Maka kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Dia dagang apa, kita belilah. Toh mereka ngambil untung berapa sih? Paling 1.000, 2.000. Mungkin bagi kita itu nggak bermakna, nggak berarti. Buat mereka sangat berarti. Ayo kita bantu saudara kita. Kemudian yang ke-9, ya, di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kembali ditekankan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, yang ke-9 adalah kita rajin sholat malam. Nah, ini ayo Bapak Ibu, ayo kita rajinkan sholat malam. Termasuk saya nasihatkan pada diri saya sendiri. Kadang saya juga susah, namanya juga manusia gitu kan, saya mungkin capek atau apa. Kadang frekuensi untuk bangun malam lebih berat. Dan begitulah, tapi kita harus paksakan diri kita untuk rajin qiyamul lail. Maka seorang yang ingin dijaga Allah, yang ingin diselamatkan dari musibah, dari wabah, dari bala, maka dia harus rajin qiyamul lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu sebenarnya tidak harus dengan sholat. Yang bisa sholat. Yang bisa baca Quran. Yang bisa menyebarkan kebaikan. Namun yang lebih afdal mengumpulkan seluruh kebaikan ini dalam setiap malam. Maka alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian qiyamul lail. Qiyam, bangun di malam hari untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Termasuk sholat. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Qablakum. Ingatlah bahwasannya menghidupkan malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Sesungguhnya qiyamul lail itu adalah dekatnya seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus qiyamul lail. Qurbatun ilallah. Dekat dengan Allah seorang hamba itu. Wa manhatun anil ithmi. Meleburkan dosa-dosa. Yang ingin dosanya diampuni Allah, ayo kita banyak qiyamul lail. Wa takfirus sayyi'at. Menghapus keburukan-keburukan. Ayolah. Banyak sekali kan. Jadi dari qurbatun ilallah, Allah semakin dekat dengan kita, ya. Kemudian manhatun anil ithmi, ya, menghapus dosa, takfirus sayyi'at, ya, menghilangkan keburukan-keburukan, ya, kesalahan-kesalahan.
Wa madrodatun. Nah, ini yang penting, poin yang penting. Wa madrodatun liddai anil jasad. Jadi dapat mengusir penyakit dari tubuh kita. Dengan apa? Qiyamul lail. Jadi yang sakit, ayo qiyamul lail. Isi malam kita dengan ketaatan, dengan sholat, baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan membaca Quran, dengan membaca buku, dengan hal-hal yang baik. Dan insya Allah keberkahan-keberkahan ini akan kita dapatkan. Itu wasiat yang ke-9 oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah. Nah, ini sekarang masuk wasiat yang terakhir. Dan ini menjadi penutup kajian kita pada saat ini. Jadi wasiat yang ke-10, wasiat yang terakhir, hendaknya kita menutup tempat makan dan minum. Apa hubungannya ini? Apa hubungannya nutup makan dan minum? Ada. Dan itu sudah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, dari Jabir bin Abdullah, sami'tu, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda, ghatul ina, tutuplah ina, tutuplah wadah, wa aukushiqa, tutuplah bejana. Kalau dulu orang Arab namanya kirbah gitu ya. Kirbah itu dari kulit binatang gitu, disamak, dijadikan wadah, tempat air, tempat makanan gitu. Kirbah. Sampai Indonesia gerabah gitu kan. Kalau orang Jawa nyebutnya gerabah. Gerabah itu ya wajan, kemudian apa itu yang buat ngerebus air, ompreng gitu ya. Kirbah. Bahasa Arabnya kirbah, bahasa Jawanya gerabah. Tutup itu gerabah itu. Perintah Nabi. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghatul ina wa auqush syaqa fa inna fis sana laila. Nah, ini yang penting ini. Karena ketahuilah bahwa dalam 1 tahun itu ada laila, ada 1 malam. Yanzilu fiha waba. Di mana dalam malam itu akan turun wabah. Jadi, dalam 1 tahun itu ada 1 malam, di mana dalam malam itu akan turun wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw shiqa laisa alaihi wika illa nazala fihi. Tidaklah wabah itu melewati tempat yang enggak ditutup, ya kan? Gelas, piring, tadilah wajan atau ompreng atau apapun yang enggak ditutup, illa nazala fihi, kecuali wabah itu akan masuk, akan turun ke tempat itu. Wadzalika illa nazala fihi binal wabah. Jadi ini ngeri ini Bapak Ibu. Kita harus berlindung kepada Allah. Kita harus berikhtiar, dan ikhtiar itu sesuai petunjuk Nabi yang dilakukan adalah menutup wadah tempat makanan dan minuman. Jangan sampai wabah itu masuk ke dalam tempat yang kita makan. Nah, kalau masuk, Allah takdirkan kita kena, maka kita kena. Maka kembali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Sebagai seorang mukmin, kita harus bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, berikhtiar, ya taat protokol kesehatan, pakai masker, ya, menjaga jarak, untuk sementara nggak salaman dulu, rajin cuci tangan, pakai sajadah masing-masing kalau ke masjid. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan, ikhtiar. Kemudian setelah kita berikhtiar, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin itu bertawakal. Saya kira ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kajian kita yang awal ini menjadi kajian yang bermanfaat, kajian yang berkah,
ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa segera kembali melakukan rutinitas kajian-kajian kita sebagaimana biasa, yaitu ngaji di masjid, majelis ilmu. Kita bisa beraktivitas bebas sebagaimana biasa. Semoga wabah ini segera Allah lenyapkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesulitan dan kemalasan, minal ajzi wal kasali. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita malas. Kondisi macam ini justru menjadikan kita harus makin kuat, jadi kita harus makin rajin. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sa'il asqam. Berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, dari penyakit, dari wabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, al-afiyah fid dunya wal akhirah, fid dini wa mali wa ahli wa waladi. Ya Allah, berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.